Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Watia sudah mau meluangkan waktu untuk mendengar dan menyimak presentasi yang akan saya lakukan. Dan terima kasih pula untuk anak Ibu ya, Hafiz yang mau membantu proses presentasi virtual via Zoom pada hari ini. Baik Ibu, di sini saya mengusung tema warung tradisional terancam COVID-19. Hasil atau poin-poin dari wawancara yang pernah kita lakukan sebelumnya ya Bu. Bismillah, ini tampilan presentasinya sudah saya tampilkan melalui via share screen ya Bu. Aduh sebentar, sepertinya ada problem. Ya, ya baik. Perjuangan warung tradisional terancam COVID-19. Pandemi corona yang sekarang ini terjadi sudah menjadi momok bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Nah, peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial atau social distancing membuat para pedagang mengalami keterhambatan dalam proses perdagangan. Meskipun para pedagang tetap berjualan di tengah anjuran pemerintah untuk social distancing, hal itu bukan berarti untuk mengandung celah masalah. Apabila tidak bekerja, akibatnya adalah tidak bisa mencukupi kebutuhan pendapatan mereka pun mengalami penurunan diakibatkan oleh sepinya orang untuk berkeliaran keluar rumah. Jadi pandemi COVID-19 ini dampaknya sudah sangat global sekali ya Bu, baik itu para pelaku UKM, perusahaan besar, retail-retail dan toko-toko besar lainnya, dan mempengaruhi perekonomian Indonesia maupun dunia. Masalah yang saya simpulkan dari wawancara sebelumnya dengan narasumber saya yaitu Ibu Watia, berikut ini masalahnya. Yang pertama itu permasalahan utama yang dihadapi adalah penjualan atau permintaan menurun, permodalan dan distribusi terhambat, serta sulitnya bahan baku. Permasalahan ini sudah sering saya temui di kalangan para pedagang maupun pelaku UKM atau retail-retail besar seperti supermarket, Alfamart, Indomart itu juga termasuk permasalahan yang mereka alami ya Bu. Jadi eh, penjualan atau permintaan menurun karena pembeli ini merasa takut untuk keluar rumah, merasa takut karena melihat berita di mana-mana tentang virus corona atau COVID-19 ini yang mudah sekali tertular dengan kontak fisik ya, baik itu kita berdekatan, bertemu antar orang banyak, berkerumun. Jadi membuat para pembeli ini sungkan untuk keluar karena rasa takut akan tertular virus COVID-19 yang mengakibatkan permodalan dan distribusi terhambat. Jadi secara global maupun dari pelaku UKM sendiri mengalami dampak tersebut, mengalami masalah-masalah ini. Kemudian yang kedua, biaya hidup terus berjalan namun minim pemasukan. Ya, ini yang menjadi masalah hidup ya, maksudnya bertahan hidup gitu. Yang menjadi sumber makanan kita, maksudnya sumber penghasilan kita setiap harinya harus mengalami keterhambatan, harus mengalami penyusutan penghasilan secara signifikan sekali, sehingga kita harus memutar pola pikir kita, bagaimana nih agar kita bisa bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi biaya hidup ini harus terus dipikirkan caranya bagaimana uh, agar terus berlanjut untuk bertahan hidup. Itu perlu
pertimbangkan kembali atau emang ini harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, pelanggan lebih memilih berbelanja online di supermarket dan retail-retail besar lainnya. Nah, karena sistem supermarket dan retail-retail besar lainnya ini sudah baik ya dari segi protokol kesehatan, jadi pelanggan merasa nyaman untuk pergi berbelanja ke retail-retail besar seperti supermarket atau minimarket, karena di sana tempatnya sudah dimodifikasi sedemikian untuk beradaptasi dalam COVID-19 ini untuk mampu membuat para pelanggan nyaman, membuat para pembeli nyaman dengan pelayanan mereka, baik itu dari segi kebersihan, dari segi jaga jarak, kemudian protokol kesehatan yang memadai. Nah, dan ada pun retail-retail besar lainnya yang bekerja sama dengan sosial media atau online shop gitu ya. Jadi mereka tuh mempromosikan uh, makanan cepat saji seperti itu atau pengiriman sayur-sayuran segar melalui kurir agar tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Seperti hmm, ini ya, supermarket besar yang kerjasama dengan pihak online shop untuk menstabilkan proses jual beli mereka agar tetap berjalan lancar di tengah pandemi seperti itu. Kemudian yang keempat, ketertinggalan terhadap teknologi bagi pemilik warung yang lansia. Nah, untuk yang memiliki warung tradisional atau pelaku UKM yang sudah berusia lanjut, ini mungkin agak sedikit tertampar ya dengan situasi COVID-19 ini. Mereka mereka merasa terasingkan dengan teknologi, mereka masih merasa awam untuk memahami teknologi sekarang, apalagi di era 4.0 ini ya. Teknologinya semakin maju, kemudian mereka perlu bimbingan, tapi bimbingan itu pun juga tidak sekali diajarkan, tapi harus terus dibimbing karena mereka sudah lansia, daya ingat mereka, daya tangkap mereka pun sudah berkurang. Jadi perlu ada dukungan dari anak-anaknya atau yang bisa mungkin membantu yang sudah melakukan ini ya daring ya, belajar online, mungkin bisa membantu orang tuanya untuk terus berjualan atau pemuda-pemuda lain yang mau membantu para pelaku UKM untuk membuat online shop juga untuk membantu para UKM yang lansia seperti itu. Kemudian yang kelima, kebijakan pemerintah untuk social distancing atau jaga jarak, membatasi gerak para pembeli. Nah, ini social distancing ini yang membuat para pelanggan atau para pembeli mulai enggan untuk keluar rumah. Karena pasti kalau ada social distancing, jaga jarak, pasti ada antrian yang cukup panjang, memakan waktu, dan kekhawatiran akan terpapar virus COVID-19. Itulah yang menyebabkan para pembeli enggan untuk keluar dan lebih memilih untuk di dalam rumah melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Namun kebutuhan pokoknya bisa ditunjang dengan berbelanja online, sayur mayurnya dilakukan secara berbelanja online seperti itu. Nah, dampak yang dirasakan pemilik warung tradisional akibat COVID-19, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sektor ekonomi, terutama kelompok usaha kecil menengah atau yang kita sering kenal sebagai UKM. Mereka kehilangan pembeli karena pelanggan harus bertahan di rumah saja. Sejak mewabahnya virus corona, para pelanggan warung tradisional relatif jarang berbelanja. Jarangnya para pelanggan warung tradisional untuk belanja karena anjuran tetap di rumah saja. Pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi telah membuat warung tradisional mengalami pengurangan omset yang signifikan. Nah, ini dia salah satu dampak yang sangat dirasakan oleh para
pelaku UKM yaitu pengurangan omset yang sangat signifikan. Karena sudah hampir 1 tahun pandemi COVID ini tidak selesai dan membuat para pelaku UKM ini banting setir atau memikir ulang lagi untuk terus bertahan atau menutup usahanya atau melakukan usaha lain yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mungkin semoga saja kita berharap pandemi COVID ini cepat selesai dan para pelaku UKM bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan yang lancar, ya Bu. Oke, apa yang dapat dilakukan? Nah, langkah apa yang dapat dilakukan para pelaku UKM atau pedagang lainnya seperti itu? Langkah yang diambil pada dagang pada masa pandemi COVID Corona ini yaitu mengurangi jumlah dagangan. Yang biasanya Ibu menyetok banyak dagangan seperti membeli sayuran 1 keranjang seperti itu untuk kebutuhan ibu-ibu yang biasa seperti sehari-hari seperti biasanya. Kemudian setelah wabah COVID-19 ini harus memikirkan lagi, pelanggan sudah mulai melakukan kegiatan rumahnya, kegiatan sehari-harinya yang biasanya ke warung, ibu tiba-tiba melakukan belanja online shop, membeli sayurnya karena takut terpapar virus. Kemudian ada yang enggan untuk membeli lagi ke warung ibu karena takut berdekatan dengan orang yang terpapar virus. Paranoid seperti itu membuat mereka berasumsi untuk tetap di rumah. Jadi ibu harus mengurangi jumlah dagangan agar dagangan ibu ini tidak terlalu mubazir. Maksudnya tidak terlalu membuang modal terlalu besar. Mengirit penjualan keluar masuknya itu harus dipertimbangkan lagi. Kemudian menurunkan harga. Nah, dengan cara menurunkan harga ini sebenarnya ini menurunkan harga ini memang seperti diskon ya untuk menarik para pelanggan atau pembeli untuk kembali berbelanja. Ini bisa dilakukan. Tapi mungkin untuk di kalangan lingkungan kita yang sekarang rentan corona ini, usaha untuk menurunkan harga ini memang berpengaruh, tapi orang-orang akan lebih berstigma untuk kesehatan lebih penting. Tapi ini trik untuk menarik pelanggan ya sangat berpengaruh, bisa dicoba. Bisa dicoba untuk menarik minat pelanggan lagi dengan menurunkan harga-harga yang mahal gitu. Jadi setengahnya yang sekiranya pendapatan ibu nanti bisa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu anjlok gitu. Kemudian beralih profesi seperti misal ibu nih sudah tidak memiliki modal, sudah tidak memiliki modal lagi. Kemudian modal yang akan dibuat nih cuma cukup untuk berjualan gorengan, misalnya seperti itu. Ya, bisa kita banting setir, kita menyiasati untuk berjualan gorengan. Mungkin dengan berjualan gorengan, ibu bisa mendapatkan penghasilan lebih untuk warung ibu, untuk memenuhi kebutuhan hidup ibu. Yang penting ibu harus tetap berusaha untuk berpikir kreatif, harus memikirkan langkah selanjutnya. Jika usaha satu tidak berjalan, tidak lancar dan tidak menghasilkan keuntungan, malah terus merugi, kita pindah ke usaha selanjutnya, ke usaha lain. Apakah yang dibutuhkan tetangga-tetangga ibu? Apa makanan cepat sajikah ibu bisa buat, tapi dengan standar higienis yang tinggi ya Bu ya. Misalnya dengan ibu misalkan tenang Bu, promosikan, tenang Bu, makanan saya higienis, saya pencuci tangan, saya menggunakan sarung tangan juga, saya menggunakan masker juga saat membuatnya. Nah, bisa itu dilakukan dengan menjaga kehigienisan makanan itu. Selanjutnya
Solusi alternatif lainnya, nah, ada pun langkah yang dapat ditempuh terkait dengan kondisi yang dialami para pedagang tradisional, yakni menawarkan kepada pedagang tradisional lainnya untuk berjualan secara online. Nah, ini yang menjadi ide ide apa ya? Ide kreatif kita membuat website untuk membantu pelaku UKM untuk bergabung menjadi online shop, berjualan online. Jadi di mana dikumpulkan suatu para pelaku ini ya, dikumpulkan kelompok UKM itu uh, nanti akan akan dibantu oleh mahasiswa, oleh pemuda-pemudi yang akan melakukan ini ya, membuat website untuk berjualan online. Nanti uh, ibu dan para pelaku UKM lainnya tuh bisa bergabung. Nanti kami akan bantu sebisa mungkin mengarahkan, kemudian mendistribusikan, seperti itu. Hal itu efektif dilakukan di tengah pandemi corona saat ini. Namun, perlu adanya fasilitas dan pendampingan dalam berjualan online. Nah, itu nanti nanti pemuda-pemudi yang sudah mengerti bagaimana sistem online itu berjalan akan membimbing para pelaku UKM yang mungkin jauh dari kata teknologi ya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pedagang tradisional sudah tidak muda lagi atau lanjut usia. Nah, seperti itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Secara tidak langsung, para pedagang mengalami kendala dalam menggunakan smartphone. Jadi perlu adanya pendampingan dari pihak-pihak terkait. Ya baik, situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UKM. Nah, ada tantangan dan ada peluang dari pemerintah untuk tetap menjaga ketenaran UKM ini, Bu. Jadi wah ada peluang nih, tapi ada peluang dan tantangan juga. Nah, kerentanan warung tradisional akibat pandemi COVID-19 telah mendorong sejumlah pihak untuk bertindak secara nyata memberikan jalan keluar. Gerakan Toko Bersama Bersih Sehat Maju. Nah, gerakan Toko Bersama Bersih Sehat Maju hadir sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan warung tradisional yang terdampak pandemi. Nah, tujuan tahap awal dari konsorsium sosial GTB adalah untuk memberikan GTB ini gerakan toko bersama adalah untuk memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat untuk berbelanja di toko dan warung tradisional sekaligus membantu upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Jadi GTB ini isinya nanti Bu para pihak terkait yang bergabung di GTB ini seperti ibu, para pelaku UKM lainnya, pedagang-pedagang lainnya nih, kita membentuk sebuah kelompok gerakan toko bersama untuk saling mendukung para pelaku UKM satu sama lainnya. Dan di situ tuh kita nanti membuat toko itu tuh menjadi bersih, tertata, seperti yang dilakukan oleh retail-retail besar supermarket itu Bu, tapi kita dalam skala kecil ya, dalam skala rakyat ya, rakyat kecil gitu yang ada di desa-desa agar agar rakyat masyarakat ya agar pembelinya itu lebih nyaman berbelanja. Seperti kita sediakan hand sanitizer di toko itu. Hand sanitizer atau tidak cuci tangan pakai sabun, terus menjaga jarak gitu kan. Terus kebersihan toko juga harus diperhatikan. Ya, GTB itu nanti disusun protokol kesehatan yang sangat runtut dan lingkungan yang sangat apa ya, lingkungan warung tradisional nih sekitarnya yang sangat bersih agar para pembeli ini nyaman berbelanja. Terus pelayanannya yang sangat baik gitu. Nah, selain mengikuti GTB, ada beberapa lembaga ekonomi rakyat yang membantu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi rakyat kecil, seperti dibentuknya sekolah pasar. Nah, pada tiap daerah tertentu untuk memberikan edukasi dan memberikan solusi dari masalah yang dialami pelaku ekonomi. Nah, sekolah pasar ini sering diterapkan ya, tidak cuma beberapa ya. Seperti saya tuh lihat materi dari dosen saya itu sekolah pasar tuh sudah ada di beberapa pasar di ini ya di Jogja sana.
saya tuh ingin menerapkan sekolah pasar itu di lingkungan kita juga seperti itu, meniru hal yang baik dari contoh pasar-pasar di Yogyakarta sana ya Bu. Eh, Saling bermusyawarah, saling bertukar pendapat atau saling memecahkan masalah yang dihadapi tentang persoalan perdagangan ini. Misalnya saya ini sering rugi berjualan ini tuh apa sih? Padahal jualan saya ini sama gitu sama yang lain seperti itu. Eh, tapi kenapa warung saya ini selalu sepi? Mungkin mungkin di situ ada pemecahan solusinya atau pemecahan masalah yang bisa yang bisa diselesaikan seperti mungkin pelayanannya kurang seperti itu, kurang ramah, kurang senyum seperti itu kan bisa terjadi. Nah, seperti tujuannya sekolah pasar ini menjadi media pengembangan agama, ilmu pengetahuan, teknologi bagi pelaku pasar tradisional. Ia membuka diri baik bagi pedagang, pemasok, pengecer, terus konsumen, dan siapapun yang menaruh kepedulian. Ia adalah wahana belajar bersama, bertukar pikiran, serta tempat persemaian gagasan, inovasi, dan pemajuan pasar tradisional ke depan. Jadi di sekolah pasar ini banyak sekali manfaatnya ya Bu ya. Jadi kita mendapat ilmunya banyak sekali. Ilmu agama, ilmu tentang berwirausaha, tentang berjualan, ilmu ekonominya juga ada kan di sini banyak. Dan semuanya ini para pelaku UKM itu masuk gitu ke sini seperti pedagang, pemasok, pengecer, konsumen. Konsumen pun juga bisa bergabung ke sini. Nah, kemudian eh, inilah yang akan menjawantahkan amanah Nabi Muhammad bahwa setiap manusia wajib menuntut ilmu sejak dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi ibu jangan merasa saya tidak, saya mah cuma hanya lulusan SD atau saya mah tidak tahu apa-apa gitu. Tidak ibu, kita semua ini diciptakan dengan sempurna, mempunyai daya pikiran yang luas, mempunyai otak. Ya kita nih bisa. Kita kalau mau belajar kita pasti bisa. Yakin itu ibu. Ini juga demi uh, perekonomian ibu nanti, demi bertahan hidup, demi pemasukan ibu, pendapatan ibu. Jadi jangan jangan sungkan uh, untuk mengikuti sekolah pasar yang ada, ya ikut berbaur, ikut menjadi bagian dari sekolah pasar itu. Nah, baik Ibu, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Untuk kedepannya, insya Allah saya akan membantu usaha Ibu ya Bu ya. Mungkin karena saya punya uh, website, enggak, maksudnya mungkin saya bisa membantu dengan mempromosikan jualan Ibu karena saya aktif di sosial media. Nanti saya akan bantu Ibu berjualan dengan sistem online shop ya Bu ya. Semoga semoga Ibu bisa mendapatkan pendapatan untuk sehari-harinya. Semoga jualan Ibu lancar, semoga pandemi COVID ini cepat berakhir. Semoga Ibu bisa dapat berjualan seperti sedia kala ya Bu. Kami semua berharap bahwa pandemi COVID ini akan segera berakhir dan para pelaku UKM tidak merasa pusing dan kesusahan lagi. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Ya, sekian. Bila ada yang ditanyakan lagi, nanti Ibu atau minta tolong sama Hafiz, minta tolong untuk bertanya kepada saya, untuk WA saya, bagaimana proses menjual online atau apa gitu, bagaimana mengirimkan produk-produk Ibu dalam bentuk kemasan yang baik itu untuk bisa diperjualbelikan kepada halayak ramai. Sebelumnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.